Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa informatika ITS PKU Muhammad Surakarta. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah pemrograman berbasis objek. Karena kemarin tadi pakai Zoom itu ada kendala, maka mungkin bisa dilihat di sini penjelasan sedikit berkaitan pada pertemuan tatap muka pada PBO pada kesempatan ini. Nah, sebelumnya memang karena dosennya ada dua, Pak Heri dengan saya, dan untuk komponen atau kontrak pertama ini adalah kita bahas kontrak kuliah, karena kalau untuk perkenalan mungkin kemarin sudah kita perkenalan, dan ini pada mata kuliah jaringan komputer. Di sini pada kontrak perkuliahan yaitu kita kuliah dilaksanakan secara online atau dengan media WA Group, Zoom, dan juga YouTube dan lain-lain. Dan kuliah dilaksanakan secara sinkron sehingga peserta dan dosen bisa online dengan tempat yang berbeda atau dengan waktu yang ditentukan oleh dosen. Dan berdasarkan juga dengan masukan dari mahasiswa tentunya. Nah, jadwal pertemuan yang pertama adalah hari ini adalah pertemuan harusnya ke 8 ya, namun karena memang 2 minggu lagi sudah kita ada tes ujian akhir semester, maka saya jelaskan yang pertama dari adalah perkenalan dan tentunya review dari dan juga kontrak kuliah. Tadi saya sampaikan untuk review, maka untuk review nanti sesuai dengan kemarin, yaitu review materi-materi pra UTS. Jadi sebelum UTS itu sudah mendapatkan apa saja, nanti juga di share di grup WA dari teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pendahuluan. Pembagiannya adalah pendahuluan PBO, karena memang sudah dijelaskan Pak Heri, namun untuk mereview kembali nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan dan PBO, gambaran secara ringkasnya dan juga fitur-fiturnya. Nah, selanjutnya untuk ke depan yaitu untuk minggu depan pembagian, yaitu karena ini kita belajar bersama, nanti teman-teman juga mempersiapkan materi, yaitu nanti akan saya share melalui grup WA. Di sini yaitu ada 5 kelompok ya, sama dengan jaringan komputer, yaitu yang kelompok pertama adalah nanti membahas kelas dan objek PBO. Kelompok kedua yaitu membahas array dan diagram kelas. Nah, kelompok 3 nanti membahas polimorfisme. Kelompok 4 membahas exception handling, dan kelompok 5 adalah membahas input dan output atau stream dalam Java. Nanti silakan untuk ketua kelas dan teman-teman silakan juga dibagi ini ya, pada hari ini nanti silakan dibagi kelompoknya. Nah, selanjutnya akan sedikit saya jelaskan atau kita mereview, karena saya yakin teman-teman juga sudah tahu apa itu PBO atau pemrograman berbasis objek oriented programming. Nanti slide juga akan saya share. Nah, kita mereview apa sih pemrograman itu atau programming. Programming ini adalah kegiatan menulis kode-kode program atau yang kita kenal sebagai coding, dan mengkompilasinya agar dapat dimengerti oleh komputer dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Itu di sini kita ada bahasa, misalkan ada pakai Java, C++, Pascal dan lain-lain. Nah, berorientasi, apa sih orientasi itu? Orientation dalam kamus artinya mengarahkan atau pendekatan. Objek, objek ini adalah sesuatu, atau objek itu apa? Sesuatu yang mempunyai identitas yang unik dan nilai atribut tertentu, atau sesuatu yang bisa kita cirikan padanya suatu sifat tertentu atau ciri khas.
Nah, jadi pemrograman berbasis berorientasi objek ini merupakan paradigma pemrograman yang mengorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Nah, bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur. Nah, setiap objek dapat menerima pesan yang memproses data dan mengirim pesan ke objek lain. Nah, model data berorientasi objek ini dikatakan dapat memberi fleksibilitas yang lebih, kemudahan mengubah program, dan digunakan luas dalam teknik peranti lunak skala besar. Lebih jauh lagi, pendukung OP ini mengklaim bahwa OP lebih mudah dipelajari bagi pemula dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya, dan pendekatan OP ini PBO ini lebih mudah dikembangkan dan dirawat. Nah, terus apa itu OP? Dengan OOP atau PBO, kode-kode yang kita buat menjadi lebih rapi dan struktur. Dengan OOP, proses kode-kode kita buat untuk proyek yang hampir sama, nah mudah, dan karena kode yang kita buat rapi dan struktur, sehingga untuk pengubah atau resource kode atau kode pada ini nggak perlu pusing. Jadi ada karakter konsep. Nah, konsepnya per modul. Jadi pernah buat fungsi atau prosedur CC. Kalau error pasti mudah diketahui karena berbaca dari fungsi yang kita panggil. Nah, itulah maksudnya konsep per modul, sehingga dengan OOP kita dimudahkan untuk membuat dan membaca kode kita. Nah, efisiensi kode. Nah, konsep OOP ini juga memudahkan kita untuk menganalisa program yang kita akan buat. Akan sangat terasa kalau kita membuat program itu besar dan ribet. Nah, selanjutnya beberapa jenis teknik pemrograman yang telah pernah ada, yaitu ada unstructured programming, procedural programming, modular programming, object oriented programming. Nah, teknik pemrograman terstruktur ini adalah teknik memprogram dengan cara menuliskan program hanya pada satu program utama. Nah, di dalam program utama tersebut, keseluruhan baris dari programnya berisi urutan perintah-perintah atau statement untuk memodifikasi dan mengolah data. Nah, dengan teknik ini kita dapat mengatur urutan statement program, mengembalikan urutan statement program pada suatu tempat yang kita inginkan. Nah, jadi suatu pemanggilan proses digunakan untuk memohon prosedur tersebut berjalan. Nah, setelah diproses, arus kendali urutan akan dikembalikan pada urutan proses pemanggilan. Nah, nanti akan saya share ya untuk slide ini. Jadi dalam suatu prosedur itu akan dipanggil oleh baris program di main program, setelah selesai urutannya dikembalikan. Nah, jika suatu prosedur benar, setiap kali digunakan pasti mengeluarkan hasil yang benar, dan begitu sebaliknya jika prosedur itu salah, jika akan menghasilkan juga akan menghasilkan kesalahan jika dipanggil berulang kali. Nah, tetapi dengan teknik ini kita dapat membatasi tempat pencarian kesalahan. Dan jika prosedur yang salah kita cukup memperbaiki satu kali dari baris program dalam prosedur tersebut. Nah, ada yang menggunakan teknik ini dengan cara program utama hanya berisi baris-baris perintah, memanggil prosedur, dan menyediakan data yang akan diolah prosedur. Nah, setelah selesai prosedur, hasilnya akan dibawa program ke program utama. Nah, pada teknik pemrograman modular ini kita mengelompokkan beberapa prosedur yang sama fungsinya ke dalam suatu modul yang terpisah. Dari program utama, modul yang dibuat mungkin
lebih dari satu. Nah, program dasar penciptaan modul ini, karena programmer ini menilai prosedur di dalam modul akan banyak digunakan pada program-program yang berlainan. Nah, masing-masing modul dapat mempunyai data sendiri dan mengizinkan masing-masing modul untuk mengatur suatu status internal untuk dimodifikasi oleh prosedur yang ada di dalamnya. Jadi paradigma baru yang ditawarkan pada teknik ini adalah suatu suatu program tidak lagi terdiri dari hanya satu bagian tunggal, tetapi dibagi ke dalam beberapa bagian lebih kecil dan saling menghubungkan. Nah, jadi program utama itu mengkoordinir panggilan ke prosedur di dalam modul terpisah dan penyerahannya data sesuai parameter. Nah, pada teknik OOP ini menjadikan kode lebih mudah dipelihara dibandingkan teknik lainnya. Nah, OOP menawarkan keistimewaan kemampuan yang jadi membuat kode itu mudah digunakan ya dari kembali pada pengembangan aplikasi yang lain, sehingga peningkatan produktivitas program pada OOP ini. Di program utama terdapat kumpulan objek yang saling terintegrasi. Nah, objek ini merupakan hal terpenting dalam OOP. Contohnya itu mudah pada pemrograman visual, form, dan kotak teks. Merupakan sebuah objek yang biasa dilibatkan dalam pembuatan program aplikasi. Nah, di sini suatu objek dapat dimanipulasi melalui properti atau atributnya yang dimilikinya dan event atau kejadian yang dikenali objek. Contohnya DBL klik. Nah, serta metode yang dijalankan jika tindakan kejadian dilakukan. Nah, di selanjutnya ini ada objek dan kelas. Singkat saja, kelas itu adalah kumpulan atas definisi data, fungsi-fungsi dan suatu unit yang untuk suatu tujuan tertentu dengan metode dan atribut yang sama. Objek kelas ini adalah sekumpulan objek yang punya atribut dan metode yang sama. Misalkan kelasnya itu manusia, objeknya ya ada Robi, nama manusia, terus jenis-jenisnya lah objeknya ya. Nah, kelas ini adalah sebuah catatan atau prototipe yang didefinisikan variabel dan metode yang berlaku umum untuk semua objek sejenis. Nah, sebuah kelas itu mendeskripsikan sebuah kelompok objek yang memiliki prototipe yang sama, operation yang sama, hubungan ke objek lain yang sama, dan data bahasa program yang sama. Misal kelasnya adalah kelas itu ada mobil contohnya. Nah, objeknya ada mobilnya Pak Joko, itu mobilku. Terus selanjutnya adalah sebuah atribut. Atribut adalah sebuah data yang dimiliki objek dalam kelas. Nama, umur, terus apalagi berat badan. Ini adalah atribut dari kelas manusia. Yang terakhir adalah atribut tadi sudah metode. Nah, metode ini adalah implementasi dari sebuah operasi yang dilakukan terhadap sebuah kelas. Nah, jadi metode ini melakukan apa saja. Yang pertama adalah memanipulasi atau perubahan data. Yang kedua adalah melakukan komputasi. Yang ketiga, memonitor keadaan yang terjadi untuk mengendalikan terjadinya peristiwa selanjutnya. Ya, mungkin itu untuk pada kesempatan hari ini untuk pendahuluan dari OOP. Nah, selanjutnya nanti materi akan saya share, dan silakan teman-teman masih nanti mempersiapkan materi yang dimana nanti akan kita bahas bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.